Ya, seperti yang teman-teman tahu, sekarang kemudian meluncurkan produk terbaru namanya Pruwarisan. Ya, Pruwarisan ya jelas namanya produk asuransi jiwa, namanya warisan. Kalau mati anak istri dapat warisan. Itu jelas ya. Konsepnya kurang lebih mirip dengan PCB 88. Ya, kalau PCB 88 kan keluarnya kritis atau meninggal. Kalau ini hanya meninggal, ya. Jadi murni adalah warisan. Intinya itu. Intinya di situ teman-teman yang masih tahu ya. Materi kita nggak banyak. Materi pewarisan ini jangan dipikir yang ngejelimet. Ini materi produk yang sangat simple, teman-teman ya. Oke, gua kasih materi pertama. Ini belum dijadiin host nih. Jadiin gua host dulu dong nih. Mana si Acong? Oke, Cong, lanjut. Ya, ini mas setengah jam juga teman-teman ya. Hari ini kita Zoom meeting tertingkat mungkin. Yang perlu diketahui dari produk pewarisan ada empat hal ini teman-teman. Nilai tunai dijamin, pewarisan booster, dan pewarisan cash booster. Nah, saya mulai dari mana ini? Gua mulai dari nilai tunai dijamin. Teman-teman tahu dong nilai tunai dijamin, benar nggak? Yaitu namanya ini produk tradisional. Namanya produk tradisional seperti Prucinta, PCB 88 ada nilai tunai yang dijamin. Ya. Dia bukan investasi ya teman-teman ya, beda sama investasi unit link ya. Ya. Ini produk tradisional. Lalu saya bergeser kepada pewarisan cash booster. Apa sih pewarisan cash booster? Itu mirip dengan namanya produk Prucinta surplus underwriting. Ya. Teman-teman kalau tahu Prucinta surplus underwriting itu adalah kayak semacam bagi-bagi dividen, semacam itu teman-teman ya. Jadi perusahaan kalau untung dia kasih tambahan pewarisan cash booster, nambah nilai tunai, sejumlah nilai pembagian profit terhadap nilai tunai yang akan dibayarkan dalam hal tertanggung melakukan surrender. Ketika ditutup polis, ini ada namanya pewarisan cash booster. Ini akan menambah nilai tunai dijamin plus pewarisan cash booster. Jadi ketika surrender itu artinya apa? Tutup polis. Ketika nasabah tutup polis, yang cair adalah nilai tunai yang dijamin plus pewarisan cash booster. Ya, ini sifatnya bonus ya, tidak dapat dipastikan nilainya berapa, tergantung kinerja perusahaan. Mirip dengan dividen, perusahaan bagi-bagi dividen atau surplus underwriting di produk syariah. Oke, next. Saya hapus dulu ya. Lalu ada lagi namanya pewarisan booster. Apa pewarisan booster? Adalah sejumlah nilai pembagian profit terhadap uang pertanggungan yang akan dibayarkan dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tertanggung masih hidup sampai dengan tanggal akhir pertanggungan tidak dijamin. Jadi pewarisan booster ini sama seperti pewarisan cash booster, cuma bedanya pewarisan cash booster diberikan kalau nasabah tutup polis sebelum meninggal. Tapi kalau pewarisan booster itu menambah uang pertanggungan, ya, menambah uang pertanggungan. Jadi kalau kasus meninggal, yang akan cair adalah uang pertanggungan plus pewarisan booster. Kalau surrender, saya tulis ulang, yang cair adalah nilai tunai yang dijamin plus pewarisan cash booster. Inilah yang dinamakan nih. Kenapa putus ya gue ya? Syahid, kenapa telepon gue? Enggak. Aman. Oh, pewarisan cash, nilai tunai ketika surrender inilah yang dinamakan dengan namanya nilai tunai.
Jadi teman-teman bisa bedain nilai tunai yang dijamin sama nilai tunai aja. Jadi inti materi kita cuma di sini, teman-teman. Ya, ketika meninggal, yang cair adalah uang pertanggungan plus perwarisan booster. Kalau surrender atau tutup polis sebelum nasabahnya meninggal, yang cair adalah nilai tunai yang dijamin plus perwarisan cash booster. Ini yang dinamakan nilai tunai. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, saya akan ke slide berikutnya. Harusnya bisa dipahami. Saya kasih contoh ilustrasinya teman-teman ya. Ini contoh. Nasabah 37 tahun, 38 tahun, bayar premi bisa 5, 10, 15 sama seperti PCB 88. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Anggap untuk uang pertanggungan 1,5 miliar. Uang pertanggungan 1,5 miliar dengan bayar 5 tahun, preminya 37.752.000 ya. Oke, lanjut. Nah, halaman ini ada namanya kalau teman-teman lihat ya, saya gedein dulu dikit. Perwarisan booster di sini itu akan menambah uang pertanggungan ketika nasabah meninggal. Ini bayar premi selama 5 tahun, ya. Ini UP-nya 1,5 miliar, ya. Lalu ada tambahan perwarisan booster. Mulai tahun ketiga mulai ada perwarisan booster, ya. Kok ada rendah sedang tinggi kayak unit link? Ini bukan unit link, ini bukan investasi, tapi sifatnya tergantung kinerja perusahaan. Kalau perusahaan untungnya gede, mungkin perwarisan boosternya bisa dalam kategori yang tinggi. Atau perusahaannya untung dikit, masuk yang kategori rendah. Tapi angka ini tidak pasti teman-teman, tergantung kinerja perusahaan. Bahkan bisa juga 0 kalau perusahaannya rugi. Orang rugi gimana mau kasih perwarisan booster, benar nggak teman-teman? Oke. Jika meninggal dunia akan cair uang pertanggungannya plus perwarisan booster. Contoh, tahun ketiga dengan asumsi rendah. Yang cair adalah 1513M. Dapat dari mana? UP-nya 1,5 M plus perwarisan booster kategori rendah. 15, 13, 138. Lalu khusus pembelian polis ini sebelum 31 Maret akan dapat tambahan uang pertanggungan sebesar 10%, yaitu 150 juta. Jadi yang cair ketika meninggal apa? UP. Nah, ini cair. Kedua, perwarisan booster. Cair, perwarisan booster. Tambahan uang pertanggungan. Total semuanya cair, teman-teman. Oke? Bisa dipahami? Saya lanjut sampai uang pertanggungan. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Kalau mau tanya langsung aja unmute masing-masing, ya. Nggak ada yang tanya ya? Nah, apa? Yong, ada yang mau nanya, ada yang mau nanya. Silakan. Bagaimana suaranya tuh? Itu mending chat aja, kalau suaranya nggak jelas chat aja teman-teman. Jelas di chat ya. Matiin TV ada TV. Hah? Apa? Maksudnya nggak ada ya? Lanjut dulu. Kalau suara nggak jelas tuh suaranya ya. Di chat ya, di chat ya. Hah? Lanjut dulu. Ya udah, saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini setelah tadi kan perwarisan booster. Nah, suaranya ya. Ini yang tadi itu perwarisan booster, menambah uang pertanggungan ketika meninggal. Satu lagi istilahnya adalah perwarisan cash booster. Nah, bedanya kan ini cash. Cash artinya nilai tunai. Menambah nilai tunai dijamin
jika nasabah tutup polis sebelum meninggal. Bayar premi 5 tahun nih. Oke, ada nilai tunai dijamin. Sama seperti produk tradisional pasti ada nilai tunai dijamin semuanya. Lalu ada tambahan pewarisan cash booster. Dia baru ada mulai tahun keempat, teman-teman. Kok ada dan tinggi? Ya sama seperti tadi pewarisan booster. Karena sifatnya tidak pasti, tergantung kinerja perusahaan. Tapi angka di sini tidak mutlak ya, teman-teman. Itu setiap tahun akan diumumin sama Prudential. Pewarisan cash boosternya berapa? Pewarisan boosternya berapa? Diumumin. Lalu ini ada nilai tunai. Kan tadi saya bilang nilai tunai itu ketika kita tutup polis. Namanya penembusan polis nih judulnya. Jika tutup polis akan cair nilai tunai sebesar, yaitu nilai tunai yang dijamin plus pewarisan cash booster. Ini doang teman-teman materi pewarisan teman-teman. Ya. Pewarisan cash booster sama pewarisan booster. Oke? Saya slide terakhir, dua slide terakhir. Nah, ini slide terakhir. Nah, komisinya kurang lebih kayak PCB 88. Ya. Kurang lebih 5 tahun, 15 tahun. Sudah selesai materi saya, teman-teman. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada istilah pewarisan cash booster sama booster. Pewarisan booster adalah menambah uang pertanggungan ketika meninggal. Pewarisan cash booster menambah nilai tunai dijamin ketika ditutup polis. Sampai di sini ada yang mau tanya? Saya mau jawab pertanyaan Fofong mengenai loan, ya, loan, pinjaman. Ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Gue mau nanya, Cong. Ada? Nah? Gue mau nanya. Ya, tanya dah. Itu nilai tunai dijaminnya maksudnya kembalinya pada tahun berapa ya? Kalau kayak PJB 88 kan pasti tuh tahun ke-20. Ini pasti nggak? Nilai tunai yang dijamin sama kita tuh angkanya pasti, tapi nggak ada kepastian balik modal tahun berapa. Itu bukan nilai jual pewarisan ini. Bukan nilai jual dari pewarisan. Intinya karena dia produk tradisional, dia harus ada nilai tunai dijamin. Tapi bukan sesuatu yang bisa kita jual. Oh bukan, sebagai produk ini. Kalau nilai tunai dijamin. Oke, PJB 88 kan tahun ke-20. Di kita tahun ke berapa gitu? Kalau PCB 88 ada nilai tunai dijamin tahun ke-20 balik modal. Itu sebagai nilai jualnya dari produk itu. Tapi di pewarisan ini nilai tunai dijamin bukan soal balik modal, itu bukan nilai jualnya. Nanti saya jelasin cara jualannya. Ya. Yang penting teman-teman tahu materi saya ulang nih. Saya ulang intinya cuma di sini teman-teman. Intinya ya. Ketika nasabah meninggal, ini intinya nih, di sini doang nih teman-teman. Yang cair adalah uang pertanggungan plus pewarisan booster plus UP-nya ini khusus pembelian sampai 31 Maret 2021 ditambah 10% UP. Ini intinya, yang pertama. Inti yang kedua, ketika ketika tutup polis, surrender, akan cair nilai tunai sebesar nilai tunai yang dijamin plus nilai tunai yang dijamin plus pewarisan cash booster. Ini teman-teman, intinya cuma di sini ingat-ingat aja. Ya. Cuman ini yang teman-teman mesti ingat. Dua hal ini. Lalu nilainya pewarisan booster sama pewarisan cash booster itu sifatnya bonus. Tidak bisa dipastikan. Ya. Oke. Ada yang mau tanya soal ini teman-teman? Ada yang mau tanya?
Tanya dong. Yang tadi nilai tunai yang dijamin itu kan buat nanti surrender kan, tutup polis. Tapi kok nilai tunai yang biasa, dia fungsinya untuk apa? Biasa ya, seperti polis biasa. Halo, Jong? Dan satu. Istilah pertama adalah nilai tunai yang dijamin. Ini nilai tunai yang dijamin. Ketika beli polis ada nilai tunai yang dijamin. Ya. Ada istilah satu lagi nilai tunai. Nilai tunai doang. Itu adalah nilai tunai ketika kita tutup polis. Yang cair adalah nilai tunai yang dijamin plus perwarisan cash booster. Gitu. Ini plus ini. Itu istilahnya. Jadi nilai tunai yang ini nggak ada fungsi ya? Jadi cuman ini doang, yang biasa. Istilah. Nilai tunai ini adalah istilah kalau lu tutup polis, nilai tunai yang cair berapa? Contoh, tutup polis di tahun kelima. Di tahun kelima gue tutup polis, nilai tunai yang dijamin adalah 32.690. 32.690. Nilai tunai yang cair adalah nilai tunai yang dijamin plus misalkan perwarisan cash boosternya yang kategori sedang ditambah 10 420. Yang cair adalah 43109. Iya. Nilai tunai namanya. Jadi nggak usah bingung, nilai tunai itu artinya nilai tambahan penutupan dari polis. sini ya. Iya, iya. Totalnya tambahan Jelas? dari sini. Iya, iya, oke. Ada yang mau tanya? Di, sini. kedengeran nggak? Di. Ya, ya, Ruth. Ya. Di, itu kan PWB kan berarti kan nilai tunainya kan nggak ada patokan dong. Perwarisan booster apa cash booster? Dua-duanya sama kan? Sifatnya bonus. Iya. Sifatnya itu dari perusahaan. Jadi tidak ada angka pasti. Tergantung Iya. kinerja perusahaan. Betul. Nah, terus maksud gue itu muncul angka rendah, sedang, tinggi, itu hitungannya persentase berapa? Terus kalau itu muncul di tabel, sedangkan kita bilang nggak akan pasti berapa, bahkan kadang-kadang bisa 0 gitu kan? Itu bingung juga kita kalau nawarin ke nasabah itu angka udah kayak angka cuman di awang-awang gitu loh maksud gue di. Saya masuk ke cara jualnya. Nih, cara jualnya. Cara jualnya paling penting, yang utama adalah begini nih. Ini yang paling penting cara jualnya. Pak, bos, lu dengan premi 37 juta setahun, bayar 5 tahun, total adalah 190 juta, anggap ya. Tapi diganti uang pertanggungan sebesar 1,5 miliar plus 150 juta. 150 juta apa? Khusus pembelian polis di bulan Maret sampai Maret ini dapat tambahan UP 10%, 1,65 juta. Jadi bayar cuman 190 juta tapi diganti dengan 1,65. 1:9, bos. Ini kita tukar duit, bos. Kita bayar total 190 juta, diganti, pasti diganti warisan untuk anak istri kita sebesar 1,65 M. Pasti, bos. Ini 1,9. Jual di sini aja, teman-teman. Lalu, kalau dia mau lebih lanjut, nah ada tambahan lagi, bos. Tapi sifatnya ini nggak pasti ya, bos ya. Sifatnya nggak pasti. Tambahannya, 1, perwarisan booster. Nih ada tambahan perwarisan booster, ya. Ini tergantung kinerja perusahaan, bisa rendah, sedang, dan tinggi. Rendah, sedang, tinggi tidak ada patokan berapa persen. Ingat, karena ini bukan investasi, bukan unit link. Maksudnya kategori perusahaan lagi untungnya rendah, atau untungnya sedang, atau untungnya tinggi. Sifatnya ini semua adalah bonus, bos. Semua sifatnya ini adalah bonus, bos ya. Kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya udah namanya bonus, benar nggak? Itu adalah nilai tambah, hanya nilai tambah. Tapi yang pasti bos, yang pasti
duit bayar 190 juta, tapi diganti dengan 1,65 M. 1:9. Ruginya di mana, Bos? Gitu. Terjawab nggak, Ruth? Ruth, terjawab nggak? Iya, Di. Nah, itu nilainya. Kalau soal perwarisan booster dan perwarisan cash booster, sifatnya itu bonus. Bonus intinya. Tidak dijamin angkanya. Ya kalau dapat ya syukur, namanya bonus. Sama kayak gue beli saham perusahaan. Ada bagi-bagi dividen. Ada bagi-bagi dividen ya. Apakah pasti angkanya berapa? Enggak. Ya tergantung kinerja perusahaan. Sifatnya bonus. Bahkan kadang bisa nggak kasih dividen juga loh. Kalau perusahaannya lagi merugi atau gimana, itu sifatnya gitu, Bos. Jelas ya, Ruth ya? Itu cara jualnya. Ya. Sip. Oke, ada pertanyaan. Mau baca chat dulu. Yang loan, ini tunggu. Hidup friend. Iya, kita friend semua ya. PWB dan PWBC ada tabelnya. Ya, emang ada tadi tabelnya, tapi sifatnya itu tidak pasti yang mana ya. Makanya yang pastinya setiap tahun nanti akan diumumkan sama perusahaan kepada nasabahnya. Yang melalui surat kayak atau melalui apa, melalui pulse ya kan, akan diumumkan. Ya. Lalu yang loan mana? Yang loan. Gua bicara soal loan ya. Loan itu artinya berbicara nilai tunai. Ini sebenarnya soal loan atau pinjaman ini tidak perlu dijelasin ke nasabah. Tapi kita mesti ngerti. Kenapa? Kalau nasabah tiba-tiba tahu dari orang lain, kita jangan ketahuan begonya. Kita ngerti, oh ya kita jelasin gitu. Tapi ini bukan yang kita nilai jual yang kita berikan untuk produk ini, menurut saya ya. Contoh nih, bayar 5 tahun, masing-masing 37 juta setahun. Ketika di tahun ke-10 ada nilai 48.134. Kecil dong, kecil. Namanya kan produk pewarisan, gedenya di UP sebenarnya. Yang bisa diambil adalah maksimal 80% dari nilai tunai yang dijamin. Yang bisa dipinjam adalah 80%. Kena bunga. Namanya bunga majemuk. Berapa persen? Tidak bisa dipastikan, tergantung nanti kondisinya ketika lu meminjam, kemudian kasih bunganya berapa. Akan diumumkan setiap tahunnya. Ya. Kira-kira ya kayak modal kerja lah, feeling gua mah bunganya ya. Oke. Maksimal 80%. Lalu kalau pokok utang plus bunganya sudah melebihi atau sama dengan nilai tunai yang dijamin itu, maka polisnya bisa lapse. Contoh di tahun ke-14 nih, ya, nilai tunai di sini ada 78, ya. Ternyata pokok bunga yang waktu itu dipinjam plus bunga majemuknya udah 78 juta juga, maka polis akan lapse. Nggak boleh lapse. Dia sebenarnya bunga pinjaman itu harus dibalikan, sebenarnya dikembalikan, ya. Tapi kalau sama karena nggak balikin, di mana pinjaman plus pokok bunganya sudah hampir sama dengan nilai tunai yang dijamin pada tahun itu, maka bisa di lapse. Dikasih pilihan, Bapak mau lapse atau mau balikin utang sama bunganya. Itu prinsipnya, prinsip loan. Tapi kalau misalkan lagi ngutang, udah kena bunga, mati nasabahnya. Bagaimana? Yang cair adalah, tunggu ya, ketika mati yang cair adalah UP plus yang 10% tadi, ya 10% UP bonus plus warisan booster dikurang utang dikurang bunga. Ini sampai di sini jelas nggak, Nur Lela? Itu soal loan. Jadi soal loan ini nggak perlu dijelaskan ketika prospek menurut gua. Tapi kita harus tahu kalau dia dapat informasi dari orang lain, kita menjawabnya. Jangan kita, oh nggak ada Pak.
wah ketahuan begonya kita istilahnya gitu. Ya. Itu loannya kalau dia bayar harus bayar full semua atau bisa bayar bunganya aja? Bayar full apa bunganya? Nggak bisa bayar bunganya aja? Ya, bayar full. Ya. Jadi intinya ini soal loan itu hanya sekedar pengetahuan ya. Jangan nggak usah dijelasin lah ketika prospek. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ilustrasi di atas untuk UP 1,5 M ya bro. Ya itu betul tadi 1,5 M. Manfaat tinggal 99 tahun doang kan ya, nggak ada opsi lain. Ya ini Kong Lala ini manfaat hanya untuk meninggal, di covernya sampai 99, artinya sampai mati. Atau kalau masih hidup di usia 99 pun cair, UP plus perwarisan boosternya. Ya. PWB bisa nggak dapat, Cong? Menurut gua bisa nggak dapat. Kalau perusahaannya rugi gimana mau kasih booster? Itu loh. Karena ini mirip dengan surplus underwriting. Surplus underwriting emang pasti dapat, belum tentu. Kalau perusahaannya untung baru dapat. Tapi kalau perusahaan rugi, apa yang mau dikasih orang perusahaannya rugi? Itu konsepnya Hatta ya. Lalu PWB plus PWBC berkisar plus minus 2%. Ada tulisannya di ilustrasi, TV Mariana. Ya itu di ilustrasi, tidak mengikat. Nah, PWB dan PWBC itu tidak mengikat. Hanya sekedar ilustrasi gambaran. Ya. Cuncun itu kalau meninggal apa kalau masih hidup dapat 1,5 M. Meninggal atau masih hidup di usia 99, manfaat cair. Lalu Ben, acuannya sedang, rendah atau tinggi Om? Acuan rendah, sedang, dan tinggi itu tidak ada patokan acuannya, tergantung kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan kalau untungnya lagi tinggi, ya bisa dapat perwarisan booster. Jadi nih teman-teman, gua ulang ya. Teman-teman, ini nilai rendah, sedang, dan tinggi ini, ya, perwarisan booster. Nilai perwarisan booster rendah, sedang, dan tinggi ini bukan patokan utama, teman-teman. Ya, ini hanya gambaran. Kalau kinerja perusahaannya rendah, ya dapat kurang lebih 13 juta. Apakah pas-pas angkanya 13 atau 38? Belum tentu. Belum tentu, itu gambaran. Kalau sedang ya 26, tinggi 39, itu gambaran aja teman-teman. Ini sifatnya sekali lagi bonus yang tidak pasti, ya, yang tidak pasti. Bonus, ya, sifatnya bonus, teman-teman. Jadi namanya bonus ya nilai tambah, bukan nilai utama. Bonus. Seperti sekali lagi, konsep perwarisan booster sama konsep perwarisan cash booster itu mirip seperti bagi dividen. Perusahaan bagi-bagi dividen atau di produk dari underwriting. Mirip. Sifatnya tidak pasti. Apakah angkanya dipastikan setiap tahun dapat sekian di surplus underwriting? Enggak. Tergantung perusahaan kasihnya berapa. Ya. Wah, nggak seperti tadi yang Rudi nanya, kita nggak bisa jelasin bagaimana dong. Ya ini bukan nilai utamanya. Yang kita nilai utama adalah kita bayar 5 tahun diganti 1,65 M. Itu nilai utamanya, teman-teman. Ya. Jadi nilai utamanya sebenarnya di sini. Sekali lagi saya ulang ya, mungkin ada yang baru join ya. Nilai utamanya tuh di sini, teman-teman. Nilai utamanya bayar premi 37 juta selama 5 tahun, total kurang lebih 190 juta, tapi duit kita diganti dengan uang pertanggungan sebesar 1,5 miliar plus 10%-nya ketika lu beli polis sekarang 150 juta. Jadi 1,65 M. Duit 190 juta diganti dengan 1,65 M pasti 1:9, Bos. Ini mau cari di mana lagi? Ini warisan yang paling murah. Percayalah, ini adalah produk asuransi jiwa termurah yang ada di bumi Indonesia. Nah, kita dengan yakin bilangnya gitu, teman-teman. Ya, ini adalah produk paling termurah. Kenapa gue yakin paling murah? Karena prudensial itu bisa dibilang ini kan ngikutin biaya asuransi sebenarnya. Biaya asuransi kita paling murah untuk di Indonesia. Kurang lebih ya. Jadi kita dengan PD, produk kita murah gitu, teman-teman.
Oke, saya baca pertanyaan lagi. Jadi patokan rendah, sedang, tinggi untuk Omben tidak ada kepastian, tergantung kinerja perusahaan. Jadi sifatnya nilai tambah. Pewarisan booster sama pewarisan cash booster adalah nilai tambah, bonus. Ya, tekankan adalah bonus. Jelas Om Yosua? Sunli, bunganya pinjaman berapa? Bunga majemuk itu, ini bunganya namanya bunga majemuk. Tidak bisa dipastikan, tidak ada patokan, tergantung ketika kita ngajukan pinjaman langsung kemudian keluarin kasih tahu bunga lu tahun ini sekian. Jadi sama kayak kita mau minjem bunga di bank, minjem kredit modal kerja di bank. Apakah bunganya pasti setiap tahunnya? Enggak, tergantung kondisi pada saat itu, ya. Bisa 12% atau bisa turun, bisa naik, tergantung kondisi pada saat itu. Ya. Jawab ya. Lalu Susi, nilai pinjaman ditentukan oleh nasabah atau tergantung pruder. Maksudnya kalau nasabah hanya mau minjam 50% doang boleh nggak? Boleh Susi. Minjam 50% dari nilai tunai yang dijamin boleh. Yang ketentuannya adalah maksimal 80% dari nilai tunai yang dijamin. Jadi kalau mau pinjam 20%, 50% boleh banget. Ya. Lalu Sunli, bayar pinjamannya bisa cicil atau harus langsung full? Full. Ang Susi, terus ada batas waktu untuk pelunasannya nggak, Der? Batas waktunya adalah mengacu ketika, ulang. Sekali lagi gue ulang ya, soal pinjaman ya. Contoh, nilai tunai yang dijamin di tahun ke-8 ada 40 juta. Gue mau ngutang 80%, 32 juta. Ya, 32 juta. Ditambah bunga terus, bunga majemuk tiap bulan, tiap tahun. Sampai kapan kita boleh ngutang? Yaitu sampai ketika misalkan di tahun ke-13 nih. Nilai tunai yang dijaminnya kurang lebih harusnya ada 69 juta. Ya. Dan ternyata utang kita plus bunga udah 69 juta juga. Kurang lebih begitu, ada patokannya. Nah, ini artinya pinjaman plus bunga kita udah hampir sama dengan nilai tunai yang dijamin. Nah, kalau kondisi ini dikasih pilihan, polis lu lapse atau lu balikin utang plus bunganya. Kalau lu nggak bayarin utang plus bunganya, maka polis akan lapse. Karena kemudian nggak mau rugi, intinya juga. Karena lu nanti bunganya akan melebihi nilai tunai dijamin, dia rugi. Makanya akan lapse. Atau lu segera bayar utang plus bunganya. Terjawab ya. Kalau usia 99 masih hidup, yang cair apa aja? Ponglala. Yang cair sama seperti ketika kita mati, ya. Yang cair adalah nih, sama tolong diringkas lagi, gua ulang ya. Jadi inti dari materi kita cuma 2 hal, teman-teman, ya. Ketika kondisi nasabah meninggal atau hidup 99 tahun. Yang cair adalah UP plus bonus yang 10% UP, ya, plus warisan booster. Ini teman-teman ya, diingat-ingat. Ini nomor 1. Ketika meninggal atau masih hidup di usia 99, yang cair adalah UP plus 10% UP. Ditambah warisan booster. Ini poin pertama. Poin kedua adalah ketika tutup polis, surrender, penebusan polis. Yang cair adalah nilai tunai yang dijamin ditambah
warisan cash booster. Itu yang cair. Ini dinamakan sebagai nilai tunai. Yang seperti tadi Reni tanyakan. Ini dinamakan nilai tunai. Kalau ada utang, maka ketika kondisi meninggal atau surrender dipotong utang plus bunganya. Jadi inti utama perwarisan adalah ini, teman-teman. Ya, intinya di sini. Ya. Oke, apalagi nih? Kalau polis sempat lapse karena nggak bayar utangnya, bisa pulihkan nggak dengan 1 kali bayar utang plus bunganya? Ya Bu, kenapa? Enggak, tadi aku matiin itu dulu, Kalau polis sempat lapse karena nggak bayar utangnya, bisa dipulihkan nggak? Jawabannya Ira, bisa maksimal 24 bulan atau 12 bulan, gue lupa tuh ya, ada di materi itu. Antara itu 12 bulan atau 24 bulan itu masih bisa dipulihkan. Ya. Jadi bisa dipulihkan, bayar lagi, mulai lagi gitu, polis lapse ya. Lalu kata ada saingan produk warisan ini enggak, Cong? Ada. Produk seperti ini yang paling pertama keluar adalah sebenarnya Sequis Life sama Manulife, teman-teman. Sequis Life sama Manulife, ya. Dan kita sudah compare produk kita lebih murah daripada Sequis Life dan Manulife, ya. Jadi makanya kita mesti pede. Kita ini adalah produk yang perwarisan paling murah, rasanya gitu. Karena sudah dibandingkan. Cuma kalau Sequis Life itu preminya mahal, tapi di tahun kelima nilai tunai yang dijaminnya hampir sama dengan total premi lu. Sama preminya mahal banget, gitu ya gitu. Mungkin dengan premi yang sama di kita bisa dapat UP berkali-kali lipat. Jadi kita punya nilai jualnya di situ. Oke, ada udah nggak ada pertanyaan lagi, udah selesai nih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kan gue bilang ini materi tercepat sebenarnya. Oh ya, tambahan lagi ya. UP 2,5 M ke atas itu paling murah. Ya. Contoh, UP misalkan 1 M, ini contoh nih. UP misalkan 1 M, UP 1 M, misalkan preminya 20 juta per tahun. 2 M, 40 juta. Ya. Kalau 2,5 M, itu preminya harusnya kan 50 juta. Benar nggak? Tapi hanya kurang lebih 45 juta. Nah, preminya lebih murah ketika 2,5 M ke atas. Jadi kalau mau murah, tawarinlah UP yang 2,5 M ke atas. Gitu. Tabel medicalnya digabung dengan produk PCB 88. Ya. Karena kenapa bisa digabung? Karena sama-sama produk tradisional konvensional. Itu satu tabel. Jawaban happy itu misal nasabah apa tadi pertanyaan? Itu misal nasabah ambil 5 tahun, dalam 5 tahun itu nggak boleh lapse kayak PCB 88, boleh lapse. Tapi ada maksimal waktu, gue lupa antara 12 bulan atau 20 bulan bisa pemulihan. Ya. Gue lupa tuh. Coba teman-teman lihat di materinya aja 24 bulan. Ya tuh. Pokoknya ada bisa dipulihkan. Cuti premi ada opsinya nggak? Ada. Nah, cuti premi. Nih. Cuti premi. Bisa cuti premi nggak? Bisa, teman-teman. Kalau polis di atas 3 tahun. Bisa cuti premi. Ya, di atas 3 tahun. Lalu sampai berapa lama? Gini nih, nilai tunainya berapa? Nilai tunai yang dijaminnya berapa, dia akan diambil untuk membayar premi gitu. Sampai contoh nih, nilai tunainya cuma ada 24 juta 710.
Sedangkan setahun harus bayar 37 juta. Mungkin bisa kurang lebih. Mungkin polisnya bisa bertahan hidup dalam kondisi cuti premi kurang lebih ya 8 bulan. Nah, bisa bertahan hidup di sini. Kalau sudah mau habis nilai tunai yang dijaminnya, maka dikasih pilihan, Bapak lanjutin bayar premi atau lapse gitu. Bisa juga namanya apa ya istilahnya ya? Udah gue selesain, udah gue cuma bisa bayar tahun keempat. Oh, gue lupa nih namanya apa ya? Ada rejusnya. Misalkan baru bayar 4 tahun. Baru bayar 4 tahun. Ya. Nilai tunai ada 24 juta. Gua nggak mau ambil nilai tunai untuk bayar premi. Udah selesain aja. Gua nggak mau bayar premi kelima. Boleh nggak? Bisa, teman-teman. Namanya istilahnya apa? Gue lupa. Rejus, paid to death atau apa? Gue lupa ya. Nah, paid to rejus. Nah, itu. Paid to rejus. Istilahnya itu. Bisa nggak bayar premi ke tahun kelima? Tapi efeknya apa? UP-nya diturunin, teman-teman. UP-nya diturunin. Karena dianggap lu cuma bayar 4 tahun, secara totalnya jadi UP-nya nggak 1,5 M, mungkin jadi 1 M. Itu solusinya ketika kita nggak bisa bayar premi yang tahun kelima. Gitu. Ya, paid to reduce. Lalu bagus Pucinta perwarisan. Jawaban saya adalah lupakan Pucinta. Jual perwarisan. Cuman keuntungan Pucinta adalah bisa premi di 100, teman-teman. Kalau nasabah yang nggak sanggup bayar 300 ke atas, ya harus dia tawan Pucinta. Tapi kalau bisa 300 ke atas, tawarinlah perwarisan, teman-teman. Kalau saya selalu bilang, ya. Pertanyaan cuti premi. Cuti premi kan setelah 3 tahun bisa cuti premi. Dengan tabel yang lu kasih kan kayak sisa nilai tunai yang dijamin kan 17 juta. Ya. Pembayaran cuti preminya berarti berdasarkan pembayaran per bulan dong. Iya dong, kita atur per bulan dong. Iya. Ya, berarti misalnya 37 juta berarti 3 jutaan lebih, berarti per bulan dipotong 3 juta lebih gitu ya. Jadi bertahan 7-8 bulan lah kurang lebih bertahannya. Ya, berdasarkan premi dia per bulannya ya, gitu ya. Nah. Cuti bulan itu dibasarkan potongan premi per bulan ya? Ya gitu. Oke. Lalu ini kan produk tradisional, teman-teman. Namanya produk tradisional seperti Pru Solusi Sehat, Pru Cinta, PCB 88, dan Pru Warisan. Namanya produk tradisional. Itu kalau bayar tahunan bayar premi 11 bulan doang. Semua produk tradisional itu begitu. Bayar premi hanya 11 bulan saja. Gitu, teman-teman. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Dong itu 10% tambahan berlaku bagi clean cash maupun ekstra premi nggak? Berlaku, Sugito, semuanya. Ya cuma ketentuannya asal belinya sampai 31 Maret 2021. Selesai. Tahunan berubah bulanan bisa nggak? Kalau tahun depan nggak sanggup tahunan, bisa. Berubah cara pembayaran dari tahunan ke bulanan bisa, teman-teman. Ada yang tanya lagi? Saya bilang makanya ini singkat banget hari ini materinya. Jadi kita nggak usah terlalu ngejelimet soal produk ini. Ini produk yang sederhana. Cara jualnya juga sederhana, teman-teman. Ya. Yang menurut saya nih ya. Dari Eng Susi belum dijawab, Cong. Tunggu Eng Susi ya, tunggu ya, mana ya. Lihat di bawah, paling bawah aja, paling bawah kok. Paling bawah. Gue bacain dah. Produk syariah ya, Der. Oh, berarti ini produk syariah? Bukan. Ini produk tradisional, konvensional. Nih, jadi sebenarnya produk tuh ada 2 kategori nih teman-teman ya. 1 produk tradisional, 2 produk unit link ya, unit link dan tradisional. Unit link itu kayak PPH Plus, itu polis PGB, namanya itu unit link yang ada investasinya. Kedua tradisional. Tradisional itu apa? Seperti PCB 88,
Solusi Sehat, Cinta, Warisan itu tradisional. Artinya apa? Bayarnya terukur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, fix dia bayar segitu. Tidak ada nilai investasinya, itu produk tradisional. Lalu untuk unit link dan tradisional ini ada 2 sub lagi di bawahnya, yaitu konvensional atau syariah. Konvensional ya artinya non syariah, gitu artinya ya. Non syariah. Kalau syariah itu ke Cinta. Jadi yang tradisional konvensional adalah produk PSS, Solusi Sehat. Kedua, PCB 88 sama Warisan. 3 nih, produk tradisional konvensional. Kalau tradisional syariah cuman PSS syariah sama Cinta gitu. Ya. Ini namanya produk tradisional konvensional. Lalu pertanyaan berikutnya, bisa bayar lamsam nggak? Nggak bisa bayar lamsam, tidak bisa. Ini beda dengan PCB 88. Cara jualan ngomong gimana? Tadi gua udah jelasin juga lu. Nyata nih, gua kasih friend juga lu. Ntar ya, ntar gua ulang lagi. Nanti gua ulang lagi cara jualannya ya. Kalau misal premi per tahun 30 juta, terus tahun keempat dia cuti premi, tapi nilai tunainya ada 20 juta. Jadi kalau dia lanjutin lagi, bayarnya 10 juta atau 30 juta. Kalau dia lanjut bayar, dia harus bayar 30 juta. Itu nilai tunai 20 juta, premi itu bisa bertahan. Jadi cuti premi kurang lebih misalnya 7 bulan doang atau 8 bulan seperti pertanyaan Apuy. Jadi dia nggak bisa cuti premi sampai setahun, pasti nggak cukup nilai tunai yang dijaminnya. Lalu ketika dia mulai bayar lagi, dia mesti bayar gimana? Bayar premi setahunnya 30 juta, gitu. Sedangkan ada ya. Gue sambung ya. Untuk cuti premi ini kan dipotongin tuh cuti premi. Apakah termasuk nilai tunai yang di loan? Nanti, iya dong nilai tunai. Kalau misalkan nilai tunai ada 20 juta, lu udah pinjam 80%, artinya sisa 4 juta dong. Benar ya, gak? berarti kita kalau cuti premi loan dong namanya. Enggak loan, kalau loan misalkan nilai tunainya sisa 20 juta. Per bulan dia harus bayar 1,5 juta misalkan. Bisa 1 bulan sisa nilai tunai per bulan harus bayar 1,5. Berarti kira-kira kan kuat. Hah? Ya anggaplah sebulan dipotong 2 juta. 2 juta. Ya 2 juta. Berarti 10 bulan dong. Kalau logik ya gue tinggal bayar 4 juta, berarti selesai dong. 5 tahun, tahun kelima selesai. Apakah yang dimasukin ke cuti premi itu masuk ke loan? Enggak masuk ke loan. Intinya gini nih. Menurut gua ya, itu sih di materi ada penjelasan dia lanjut bayar berapa bulan ya. Kalau seingat gua nggak ada bayar lanjut, misalkan bayar sisa misalnya 10 bulan udah bertahan 10 bulan, apakah bayar 2 bulan lagi atau bayar 1 tahun lagi? Menurut gua adalah bayar setahun lagi. Tapi nilai tunainya nanti berubah, hitungan nilai tunainya berubah. Nilai tunai dijaminnya berubah. Ya. Menurut gua ya, tapi apakah bayar 2 bulan atau 1 tahun? Nanti gua cek materi lagi ya teman-teman ya. Gua cek materi lagi ya, tapi kayaknya di materi itu nggak dibahas. Soal dia bayar 2 bulan lagi, sisa 2 bulan lagi atau bayar 1 tahun. Kalau menurut gua sih bayar 1 tahun, tapi hitungan nilai tunai yang dijaminnya jadi berubah. Gitu. Itu menurut gua ya. Oke. Untuk pastinya nanti gua baca materi lagi ya. Nanti gua update soal apakah lanjut bayar 2 bulan doang atau bayar setahun ya. Nanti gua update. Oke. Sedangkan ada pilihan link term yang bisa 99 juga. Kata link term menurut gua sudah tidak menarik ketika ada perwarisan ini ya. Ketika ada perwarisan ini sudah tidak menarik. Vivi, ya berarti rugi dong kalau cuti premi karena nilai tunai sudah dipotong tapi dia bayar lagi 30 juta. Ini nanti gua update ya. Gua tanya lagi ya, kalau cuti premi apakah bayar 30 juta lagi setahun atau sisa berapa bulannya?
untuk bayar preminya ya. Gua update ya. Nanti gua update. Karena di materinya nggak ada tuh. Ya. Lalu kalau cuti premi bisa dianggap utang. Cong, kapan nasabah harus bayar pinjaman di tengah masa polis aktif? Minimal polis sudah jalan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dia bisa cuti premi. Bisa pinjam duit, pinjam loan. Tunggu bentar ya teman-teman, gue baca yang soal cuti premi. Sambil teman-teman tanya, ketik tanya, gue baca dulu bentar yang soal cuti premi. Sambil teman-teman tanya ya. Ayo teman-teman tanya sambil gua cari jawaban dulu. Gua cari contekan dulu ya. Oh nih, makasih udah dapat jawabannya ya. Tunggu. Ada yang tanya lagi nggak teman-teman? Suara gue masih aman nggak nih? Tiba-tiba putus lagi. Aman. Aman ya, gue ada dapat jawabannya. Tunggu bentar. Tunggu ya. Jawaban gue ternyata salah teman-teman. Maaf ya. Maklum produk baru, ya kan? Tapi sambil belajar kita ya. Nah, ini soal pinjaman premi otomatis atau automatic premium loan. Yang pertama yang atas kita baca. Setelah ulang tahun polis ketiga, fasilitas pembayaran premi akan diberlakukan oleh penangguh secara motif apabila premi tidak dibayar sampai berakhir masa leluasa. 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Artinya apa? Mulai dia ketiga, ulang tahun polis ketiga bisa cuti premi. Ya, kita ada grace period ya, seperti produk yang lain. Grace periodnya adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya. Contoh sekarang 21 Januari, jadi grace periodnya sampai 20 Februari. Nomor 1, setiap premi tertunggak akan dibebankan dari nilai tunai yang dijamin beserta beban bunga majemuk. Teman-teman ingat nih, kena bunga ya, dibebankan dari nilai tunai dijamin beserta bunga majemuk dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh perusahaan. Selama cuti premi nomor 2, jika nilai tunai dijamin kurang dari premi tertunggak,
nilai tunainya udah nggak mencukupi untuk bayar premi beserta bunga majemuk, maka polis akan lapse. Nasabah diberikan pilihan untuk memulihkan polis atau melakukan penebusan polis. Jadi nasabah akan lapse. Lu mau pulih polis atau lu mau tutup polis juga nggak dapat duit apa-apa. Nilai tunainya sudah habis. Poin ketiga, pemegang polis wajib melunasi seluruh premi yang tertunggak di dalam periode pinjaman premi otomatis beserta bunga majemuk. Keempat, apabila selama berlakunya pinjaman premi otomatis, tertanggung meninggal dunia atau tertanggung masih hidup, hingga akhir pertanggungan atau melakukan penebusan polis, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah pinjaman premi yang telah diberikan berikut bunga majemuk. Nomor 5, cuti premi dapat dilakukan setelah ulang tahun polis ketiga. Intinya apa sih teman-teman? Jadi di atas tahun ketiga bisa cuti premi, ya. Tapi dibebankan dari nilai tunai yang dijamin. Misalkan tadi premi kita 30 juta pertanyaan TV. Nilai tunai yang dijamin 20 juta. Nah, sampai bertahan berapa lama? Anggap preminya 2,5 juta kalau diganti per bulan. Apakah bertahan 8 bulan? Enggak, 2,5 kali 8 kan 20 juta sesuai nilai tunai dijamin. Tidak, karena ada kena bunganya. Kena bunganya mungkin sampai bulan ke-6 atau ke-7. Artinya utang premi itu semacam kayak kita utang sebenarnya teman-teman. Cuti premi itu kita kayak utang bayar premi, ya. Utang premi setiap bulan 2,5 juta plus bunganya. Ketika nilai utang premi plus bunganya melebihi nilai kurang lebih besar dari nilai tunainya, maka polis lapse. Bingung nggak teman-teman? Bingung nggak? Tunggu. Gue ulang ya. Tunggu. Nih, coba ya. Misalkan preminya 30 juta per tahun. Ya. Lalu nilai tunai yang dijamin ada 20 juta. Ya. Tunggu. Kalau dia jadi bulanan adalah 2,7 juta per bulan. Nah, dia cuti premi nih. Boleh cuti premi. Bisa bertambah, anggap bunganya 10%. Selama 12%, biar gampang hitungnya. Bunganya 12%. Artinya sebulan 1%, teman-teman, ya. Jadi setiap bulan pertama kita ada utang 2,7 juta plus bunga 1%. Nah, bunga 1%, ya. Bunga 1% berapa tuh? 2,7, 270, 27.000 plus 27.000 artinya. Nah, sampai bulan ke-9, anggap ya, ini jadi total 2.727.000. Jadi utang premi sama bunganya 27 kali 9. Di bulan ke-9, bulan ke-8. Di bulan ke-7, sorry teman-teman, bulan ke-7 utang preminya sama dengan 19.089. Masih bisa, ini udah mau lapse nih. Ketika di bulan ke-8 utang preminya jadi kali 8 udah 21.816. Nah, ini utangnya udah melebihi nilai tunai yang dijamin. Udah melebihi 20 juta. Di sini kondisinya adalah lapse, teman-teman. Jadi dia tidak memotong nilai tunai ya, tapi semacam kita kayak utang, loan, teman-teman. Semacam loan. Benar tadi jawaban Julius, semacam loan. Ya. Paham nggak teman-teman? Jelas nggak? Kalau bingung saya ulang nih. Paham nggak? Jelas, Di. Cuma kok masih ada satu pertanyaan, Di.
Yang tadi jelas nggak, Puy? Jelas. Cuma gue masih ada satu Oke. pertanyaan, Di. Misalkan nilai tunainya itu mencukup pembayaran untuk 5 tahun ya. Ini misalkan pembayaran untuk 5 tahun. Di tahun keempat dia cuti premi. Dan nilai tunainya itu cukup untuk membayar masa cuti preminya dan bunga majemuknya. Berarti sampai tahun kelima selesai toh? Sampai tahun kelima selesai. Apakah akan diminta untuk yang bunga dan nilai premi dan tertunggak itu? Gini. Nih gua kasih gambaran. Intinya tetap kita mesti bayar premi 5 tahun. Gimana caranya premi harus bayar 5 tahun? Oke, ngerti. Di tahun keempat premi contoh ya 30 juta per tahun. Anggaplah ya nilai tunainya, anggap nilai tunai yang dijaminnya ada 45 juta. Aman dong? Maksudnya kayak begini nih, siapa ini? Anggap begini. Padahal kenyataannya nilai tunai nggak sebesar itu. Ya. Lalu di tahun kelima gimana? Boleh dong gue pakai duit ini dong. Udah, jadi nggak usah bayar premi ke tahun kelima lagi. Kalau kayak kondisi Apuy masuk kategori reduce to paid. Gue nggak mau bayar premi lagi tahun kelima. Jadi seolah-olah dari nilai tunai ini udah gue lunas. Premi tahun kelima nggak mau bayar lagi. Masuk kategori reduce to paid. Artinya apa? UP-nya turun. UP-nya diturunin. Supaya UP-nya tetap dia mesti bayar premi tahun kelima. Dia wajib bayar 5 tahun sesuai kontrak dari awal. Terjawab nggak, Puy? Puy? Ya, Puy? Berarti kalau pembayaran 5 tahun wajib 5 tahun diselesaikan. Wajib. Kalau belum ada berarti ada terkena bunga. Kalau cuti premi berarti ada bunga dan selesaikan 5 tahun itu sisa pembayarannya. Jadi sebenarnya teman-teman, ini soal loan, soal cuti premi, ini sebagai wawasan kita aja teman-teman ya, wawasan. Tidak perlu jelasin kepada nasabah sebenarnya. Pokoknya fokus nasabah adalah lu bayar 5 tahun, lu bayar 10 tahun, selesai bayar lu dapat UP yang pasti keluar untuk warisan lu. Tekankan di situ. Oke. Ada lagi nggak nih ya? Tunggu. Kalau nasabah, tunggu. Mana lagi pertanyaan dari sejak apa ya? Meninggal kecelakaan tetap 100% UP nggak? Lebih menarik Pru Cinta dong. Ya, meninggal kecelakaan tetap 100% UP. Pru Cinta 300%, bisa 300% ya. Lebih menarik Pru Cinta, ya plus minus sih. Kalau gue jujur pribadi, karena gue lebih suka jualan perwarisan daripada Pru Cinta. Satu, Pru Cinta hanya 20 tahun. Makanya selalu gue tekankan, Pru Cinta itu sebenarnya cocoknya untuk kalangan menengah dan menengah ke bawah. Pru Cinta itu menengah dan menengah ke bawah. Ya, dia nggak usah cover lama-lama lah, 20 tahun cukup. Tapi kalau menengah ke atas, dia tidak suka buat apa 20 tahun gue masih hidup nggak dapat UP-nya. Nah, artinya perwarisan cocok untuk menengah ke atas. Apakah untuk menengah ke bawah cocok nggak? Cocok juga. Jadi perwarisan ini cocok untuk semua kalangan, teman-teman. Kalau teman-teman bandingin, preminya beda dikit antara Pru Cinta dan perwarisan. Sedangkan covernya lebih lama, teman-teman. Sampai 99, jadi pasti keluar. Lalu kalau ditanya, wah di perwarisan nggak ada kecelakaannya. Ya kemungkinan meninggal karena kecelakaan kan lebih kecil dibanding meninggal karena lain. Tapi kalau dia mau soal kecelakaan ya udah Pru Cinta, ngapain lu pusingin? Itu aja, kita fleksibel, jangan paksakan produk yang kita mau jual kepada calon nasabah kita. Kita adalah fasilitator, nasabah butuhnya apa, maka ini loh yang cocok gitu. Berubah. Budi, jadi lo dalam hal ini bukan berarti nasabah bisa ambil nilai tunai, tapi maksudnya tuh cuti premi.
loan itu bisa ambil nilai tunai, Dokter Budi, bisa pinjam nilai tunai, bisa pinjam maksimal 80% dari nilai tunai yang dijamin. Jadi benar Julius nih, loan itu ada dua, loan untuk bayar cuti premi, untuk sebagai bumper cuti premi, atau untuk ngambil pinjaman duit. Ya. Perwarisan bisa closing pakai percekatan nggak bisa, bisa. Tapi gua kagak pernah coba ya, tapi bisa. Berapa UP minimal di perwarisan? Bukan UP minimal, tapi premi minimal 300.000. Dari 300.000 dapat berapa? Itu sendiri dah. Dong, term 5 tahun pastinya lebih murah ya total dibanding 10 dan 15 ya dong. Kayak kita KPR 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Secara total ya pasti lebih murah 5 tahun, tapi kita tergantung kemampuan nasabah. Kalau nasabah nggak sanggup 5 tahun ya 10 tahun juga menarik. Jadi teman-teman tawarkan aja 5 atau 10 tahun tergantung profil si nasabah tersebut. Kalau nasabah cukup ada duit ya 5 tahun. Apinya gede, komisi juga lebih besar. Ya. Kalau nggak mau 5 tahun berat ya 10 tahun. Yang paling menarik menurut gua 5 atau 10 tahun sih. 10 tahun juga udah menarik sih teman-teman. Oke. Ya UP minimal 20 juta. Tapi mengikuti preminya harus 300.000. Kalau 5 tahun 1/9. Ada, tunggu bentar ya. Ini perbandingan ya. Tunggu bentar. Teman-teman sambil jawab pertanyaan yang lain, sambil nanya, saya siapin itu perbandingan kalau bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ayo teman-teman tanya. Tunggu ya, gua kasih perbandingannya. Nah, ini teman-teman ya, gua tampilkan ya. Tadi 5 tahun 37 jutaan. Kalau 10 tahun, nah 10 tahun 22 juta. Jadi total tadi kan kalau 5 tahun 5 tahun premi total kurang lebih 190 juta. Ya. Kalau 10 tahun preminya totalnya 220 juta. Sama-sama dapat 1,65 M. Tuh, hitung sendiri ya teman-teman ya. Dapat berapa sih? 1,65 bagi 220. 1/7,5. Kalau 10 tahun. Oke, kalau 15 tahun gimana? Gua kasih lihat lagi perbandingannya kalau 15 tahun. Tuh, 15 tahun preminya 18 juta 480 kali 15. Totalnya 277 juta. Dapat 1,65 M. 1650 bagi 277. 1/6. Tuh, teman-teman. Ya. Tapi apakah ini pasti fix segini-gini? Apa 1/, segini? Ya tergantung umurnya lah, teman-teman ya. Tapi ini gambarannya aja. Gampang kok bikin ilustrasinya. Kalau produk tradisional tuh gampang bikin ilustrasinya.
Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Halo? Halo? Putus ya? Jelas ya? Udah, nggak ada yang mau tanya lagi nih. Jadi sebenarnya tekankan, lu bayar hanya 10 tahun, 220 juta diganti 1,65 M. 1/7,5 lo bos. Bener nggak? Rugi lu di mana? Itu aja sih tekannya di situ aja teman-teman. Soal warisan booster, warisan cash booster, itu mah sifatnya bonus. Ya namanya nilai tambah, bukan nilai utama. Itunya. Kalau ada ya bagus. Itu seperti perusahaan bagi-bagi dividen. Kayak di produk tradisional syariah, surplus underwriting. Nilainya berapa ya tergantung kinerja perusahaan. Kalau di ilustrasi hanya gambarannya aja. Ketika perusahaannya untungnya kondisi rendah atau sedang atau tinggi gitu. Yang pasti nggak pasti angkanya berapa, tapi sifatnya bonus. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada yang tanya sih, selesai lo kita lo. Saya udah bilang cepat hari ini. Ya teman-teman. Juga sih Cong, 8.30 juga sih Cong. Gua tadinya mau setengah jam doang lo ini. Harusnya materi sedikit sebenarnya. Ayo tanya lagi. Udah pada ngerti apa belum nih? Rangkuman lagi. Rangkuman cuma di sini. Gua ulang ya teman-teman yang mungkin ada yang baru masuk, belakangan masuk ya. Rangkumannya cuma di sini teman-teman ya. Satu. Ini adalah produk asuransi jiwa. Di cover sampai 99 tahun. Ya. Cara bayar premi, namanya frekuensi ya, frekuensi bayar premi. Apa sih namanya itu cara bayar lah. Cara bayarnya bisa 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Ya. Ketiga, namanya produk tradisional. Kalau bayar tahunan, cuman bayar 11 bulan. Itu semua produk tradisional loh teman-teman ya. Semua, bukan pewarisan doang. Itu cinta, solusi sehat, PCB 88, semuanya cair 11 bulan premi. Itu aja, tekankan di situ teman-teman. Jadi kita garap bayar tahunan sebenarnya. Yang keempat, ketika nasabah meninggal, gua hapus dulu ya. Ketika nasabah meninggal, atau hidup 99 tahun. Yang cair adalah UP-nya plus bonus 10% plus warisan booster. Kalau masih tutup polis yang kita sebut nama surrender, dapat nilai tunai. Dapat nilai tunai namanya. Besarnya berapa? Yaitu nilai tunai yang dijamin ditambah warisan cash booster. Kalau ada utang, baik ketika meninggal atau surrender, maka dipotong hutang plus bunganya. Selesai sudah materi kita pada hari ini, teman-teman. Yakin nih nggak ada yang mau tanya lagi? UP maksimal semampunya lu bayar. UP-nya sih nggak ada maksimal lu di materi. Tapi yang gue bingung, di soal sertifikasi ada maksimal 15 M. Gue bingung tuh. Di materi itu nggak ada maksimal UP-nya berapa M ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di pertanyaan sertifikasi ada UP maksimal loh, 15 M loh. Gua nggak tahu tuh mana yang benar tuh ya. Ya, intinya gitu. Kalau ada ya, ada baca 15 M yang di materi ya.
Gue sih nggak kebaca loh ada materi. Tapi yang pasti kalau di soal sertifikasi ada maksimalnya. Gue jawab 15M dan nilai gue 100. Asal jawab sebenarnya itu. Oke, apalagi? Apalagi nih? Kasih kata motivasi. Ini si Joni Leo nih. Ini kita lagi belajar materi. John. Ayo, ada tanya lagi? Perhitungan komisi. Komisi tadi saya sudah tampilkan nih. Saya tampilkan lagi ya. Nih. Putus ya? Tes. Putus. Aman. Lanjut. Ini nih. Rangkuman dari Nggak bisa awal, share nih. rangkuman. Tunggu. Nggak bisa siap, tunggu. Nah, ini komisinya. Kalau tahunan sama non tahunan beda, ya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun juga beda. Ya. Jadi sebenarnya secara total komisi mah sama aja. Cuma kalau bayar tahunan enak di awal gebuknya gede gitu. Ya. Gitu. Udah. Apalagi? Mungkin ada yang belum tahu juga jadi bisa sharing. Jadi 15 tahun lebih gede dibanding komisi PGB. Ya, pokoknya kalau intinya kalau asuransi jiwa menurut gua nih ya, teman-teman bisa boleh terima atau enggak. Lupakanlah link term. Menurut gua ya, lupakanlah link term. Fokus aja perwarisan ini. Pucinta aja gua bilang boleh dilupakan. Perwarisan lebih menarik. Secara premi nggak beda jauh, tapi cover 99 tahun. Bayar paling enak tadi gua bilang 5 tahun sama 10 tahun. Pilihannya adalah 5 tahun dan 10 tahun. Itu paling menarik. Sama lah kayak KPR kan orang rata-rata kebanyakan KPR-nya 10 tahun. Ya kan? Tapi kalau orang-orang berduit maunya 5 tahun. Gitu. Jadi tergantung segmen marketnya, teman-teman ya. Lalu kalau mau ikut perwarisan harus medical check up nggak? Ada tabelnya. Sani Sudrajat, ada tabelnya. Tabel untuk pengambilan UP non medical sama medical. Tanya kepada leadernya ya. Saya nggak siapin tabelnya. Ada tabelnya di situ ya. Tabel perwarisan. Lebih menarik, biarpun Pucita lebih murah sedikit dibanding warisan untuk pembayaran 10 tahun. Gua udah bilang perwarisan itu lebih menarik daripada Pucinta, ya, lebih menarik. Tapi ingat ya, tabel non medicalnya perwarisan ini digabung dengan PCB 88. Kenapa digabung? Karena sama-sama produk tradisional konvensional. Ada tanya lagi? Selesai nih. Kita gua siap-siap dapat babi panggang nih. Ada tanya lagi? Cukup ya? Yakin nih nggak mau tanya? Gue hitung. Gue tunggu 1 menit. Ada yang mau tanya lagi nggak? 1 menit. Ntar bagi panggang separuh. Orang harusnya setengah jam selesai. Cuman Serison sengaja nggak puas kalau gue ngomong sebentar nih. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian ya. Sharing saya perwarisan ini yang gampang banget dah pokoknya. Mudah dimengerti. Oke, terima kasih. God bless you all. Ya. Thank you, Cong. Thank you, Cong.